Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi bintang Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan Hari Raya Penampakan Tuhan yang kita peringati bersama pada hari ini, saya terkenang dengan pengalaman saya ketika menjalankan karya misi di negeri Tiongkok selama 6 tahun. Ketika pimpinan saya meminta saya untuk bersiap-siap berangkat ke negeri Tiongkok untuk menjalankan karya misi, terus terang pada waktu itu saya merasa sangat berat hati. Saya merasa enggan untuk berangkat ke negeri Tiongkok menjalankan karya misi. Saya mengira bahwa tugas saya di sana pasti akan sangat sulit. Bagaimana menarik orang-orang Tiongkok yang kita tahu ya pemerintahannya berhaluan komunis, dan pemerintah itu pada umumnya tidak suka atau bersikap antipati terhadap kehidupan beragama, dan justru disitulah saya dikirim untuk mewartakan Injil. Saya sungguh merasa dan berpikir bahwa tugas saya pasti akan sangat berat. Jangankan di negeri Tiongkok yang komunis, di Indonesia saja kalau kita mau mewartakan Injil sangat sulit sekali, apalagi di negeri Tiongkok. Tetapi ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa ketika akhirnya saya berangkat ke negeri Tiongkok dan tinggal di sana selama beberapa bulan. Kemudian saya tiba-tiba tersadar bahwa apa yang saya kira, apa yang saya duga sebelum saya berangkat ke Tiongkok itu ternyata salah. Ketika saya bertugas di Tiongkok sebagai misionaris, sering sekali banyak orang yang datang bertanya kepada saya, ingin belajar tentang agama Katolik, dan tentu tujuan akhirnya adalah ingin dibaptis menjadi anggota gereja Katolik. Dan pengalaman itu sangat sering saya alami. Begitu banyak orang yang datang menghubungi saya, datang ke rumah kami untuk belajar tentang agama Katolik dan ingin segera dibaptis menjadi orang Katolik, menjadi pengikut Kristus. Dan akhirnya saya sadar bahwa ternyata mewartakan Injil di negeri Tiongkok itu tidak sesulit yang saya duga. Dan bahkan boleh saya katakan bahwa saya tidak banyak melakukan apa-apa di negeri Tiongkok ini. Ya, saya hanya hadir dan kemudian dalam waktu singkat banyak sekali orang yang datang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian saya bertanya-tanya, mengapa bisa demikian? Padahal saya bahasa Jakartanya itu padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya hanya memperdalam bahasa Mandarin, memperdalam budaya Tiongkok, dan karya misi saya sepertinya sangat berhasil ya, karena banyak orang yang menyatakan ketertarikan untuk menjadi pengikut Kristus. Saya bertanya-tanya, apa yang menyebabkan ini semua? Dan akhirnya saya pun tahu. Jadi di kalangan umat Katolik Tiongkok itu ada sebuah gaya hidup yang jujur tidak saya temukan di Indonesia. Jadi umat Katolik Tiongkok itu mereka biasa sepulang misa mereka mengunjungi tetangga-tetangga mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan mereka tidak peduli apa agama dari tetangga mereka itu. Apakah
beragama Buddha, Katolik, Protestan, bahkan yang ateis pun, yang tidak beragama juga mereka kunjungi. Itu kebiasaan mereka sepulang misa setiap hari Minggu. Mereka selalu sebelum pulang menyempatkan diri pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi tetangga mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kemudian juga ada satu hal yang sangat menarik, bahwa apabila ada tetangga yang kehabisan beras, maka mereka langsung tahu mereka harus kemana ketika kehabisan beras dan tidak punya uang. Datanglah ke rumah-rumah orang Katolik. Dan di sana umat Katolik begitu mudahnya ketika ada tetangga, dan sekali lagi tidak peduli dengan agamanya, ya mau agama Buddha, Protestan, Katolik, bahkan yang tidak beragama sekalipun, kalau datang ke rumah orang Katolik untuk meminta beras, ya sekedar 1 kilo, 2 kilo, pasti akan diberi. Dan itu dilakukan secara spontan, ya tanpa berpikir panjang. Rupanya gaya hidup yang penuh solidaritas dan kesetiakawanan dari umat Katolik ini memikat banyak orang, dan akhirnya membuat mereka jatuh cinta kepada Yesus Kristus dan akhirnya ingin bergabung menjadi anggota Gereja Katolik. Saya mengatakan bahwa ya, sesuai dengan Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, mereka umat Katolik di Tiongkok itu, mereka berhasil menjadi bintang-bintang Bethlehem, bintang-bintang Yesus Kristus yang menarik banyak orang untuk sampai mengenal Yesus Kristus dan akhirnya mengimaninya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang orang-orang Majus yang mencari raja orang Yahudi yang baru saja dilahirkan di kota Bethlehem, yaitu bayi Yesus. Mereka bisa mengetahui bahwa di Bethlehem telah lahir seorang calon raja Israel atau seorang calon raja orang Yahudi dari bintang Kristus atau bintang Bethlehem yang mereka lihat di negeri mereka yang nun jauh di sebelah timur Israel. Para ahli mengatakan bahwa daerah itu tidak lain adalah daerah Mesopotamia, jauh di sebelah timur Israel. Dan orang-orang Majus itu melihat bintang Kristus itu atau bintang Bethlehem itu, dan kemudian mereka mengikuti kemanapun bintang itu pergi dan mengarah. Dan akhirnya sampai juga mereka ke tanah Israel, ke kota Yerusalem, dan bertemu dengan Raja Herodes yang kita tahu tidak senang dengan berita yang dibawa oleh orang-orang Majus ini. Orang-orang Majus ini akhirnya berhasil menemukan Sang Raja Israel, Juru Selamat dunia, Tuhan kita Yesus Kristus, berkat tuntunan dari bintang Kristus, dari bintang Bethlehem yang menuntun mereka dari Mesopotamia sampai ke Bethlehem. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, terinspirasi dari kehidupan umat Katolik di Tiongkok dan juga kisah Injil pada hari ini, kita bisa merenungkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa umat Katolik di Tiongkok telah berhasil menjadi bintang-bintang Kristus, menjadi bintang-bintang Bethlehem yang menuntun banyak orang yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal Kristus, akhirnya pelan-pelan jatuh cinta kepada Kristus dan ingin menjadi pengikut Kristus berkat teladan hidup dari orang-orang Katolik di Tiongkok yang penuh dengan kesetiakawanan, yang penuh dengan solidaritas. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga semakin menghayati cinta kasih
semakin menghayati solidaritas kepada semua orang. Mari kita cintai semua orang tanpa peduli apapun agamanya. Dan semoga dengan teladan hidup yang penuh cinta kasih dan solidaritas, kita juga mampu menjadi bintang-bintang Kristus, menjadi bintang-bintang Bethlehem yang menuntun banyak orang hingga sampai pada pengenalan akan Kristus, dan semoga mereka pun akhirnya boleh mengimani Yesus Kristus yang juga kita imani. Tuhan memberkati.